Tema yang diberikan kepada saya adalah vonis terhadap Wahabi. Apakah Wahabi itu Khawarij atau bukan? Para ulama dari mazhab 4 itu sudah sepakat bahwa Wahabi memang Khawarij. Ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, Hambali, semuanya sepakat bahwa Wahabi Khawarij. Alasannya disebut Khawarij itu apa? Ciri-ciri Khawarij itu ada 2. Yang pertama, mengkafirkan, takfirul mukhalifin, mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Itu ciri-ciri Khawarij. Tadi disebutkan oleh Ustaz yang di sebelah saya, narasumber pertama, ya. Khawarij mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Nah, Wahabi juga mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Bahkan takfirnya Wahabi lebih parah daripada Khawarij. Kalau Khawarij, umat Islam yang dikafirkan, itu Khawarij ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu Khawarij. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau Wahabi justru yang dikafirkan bukan pelaku dosa. Yang dikafirkan itu pelaku amalan-amalan sunnah yang dianjurkan di dalam Al-Quran dan sunnah. Seperti istighatsah, tawassul, tabarruk, itu kan dianjurkan, masyru', malah dikafirkan. Jadi bukan cuma yang dosa besar. Kalau Khawarij mengkafirkan dosa besar, Wahabi yang bukan dosa dikafirkan. Jadi lebih parah daripada Khawarij. Itu ya, masalah takfir. Dan ini maklum bahwa Wahabi mengkafirkan mayoritas umat Islam di luar golongannya itu sudah maklum. Semuanya sudah tahu itu. Diterangkan di dalam kitab-kitab mereka. Ini ciri-ciri Khawarij yang pertama. Ciri-ciri Khawarij yang kedua, menghalalkan darah dan harta benda umat Islam di luar golongannya. Wastihlalu dimahihim wa amwalihim, menganggap halal darah dan harta benda umat Islam di luar golongannya. Dan ini yang terjadi pada kelompok ISIS atau IS yang sekarang, sehingga terjadi huru-hara di Syria dan Irak. Nah, ISIS ini adalah gambaran Wahabi yang asli. Jadi Wahabi yang asli itu sebenarnya ya ISIS. Kalau ada Wahabi pura-pura tidak mengkafirkan orang, apalagi gak menghalalkan darah dan harta, ini berarti Wahabinya tidak asli. Apa? Berarti ini Wahabi taqiyah atau Wahabi abal-abal. Karena kalau Wahabi yang asli ya memang seperti itu. Itu doktrin mereka. Nah, Wahabi ini mengapa mengkafirkan mayoritas umat Islam di luar golongannya? Wahabi punya konsep ideologi yang berbeda dengan kita. Kalau mayoritas umat Islam di dunia Asy'ariyah Maturidiyah, konsep tauhidnya tentang ketuhanan itu sifat 20. Kalau Asy'ariyah ya sifat 20. Kalau Wahabi konsep tauhidnya tauhid dibagi 3. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan uluhiyah ini untuk mengkafirkan umat Islam yang melakukan istighatsah, tawassul dan tabarruk. Jadi orang yang beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk
itu syirik syirkan akbar. Jadi bukan bukan asghar tapi akbar. Syiriknya syirik akbar. Itu orang yang beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk, dianggap syirik akbar oleh mereka. Kemudian tauhid asma wa sifat ini untuk menyesatkan dan mengkafirkan mayoritas umat Islam yang akidahnya tanzih. Tanzih itu artinya menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari membutuhkan tempat dan arah. Karena Wahabi beriktikad Tuhan itu wajib bertempat. Tempatnya ada di arasy. Setiap pukul 3 malam turun ke langit pertama di dunia. Itu mereka di dalam iktikad mereka. Kalau mayoritas umat Islam akidahnya akan sifat 20. Wujud idam baqa mukhalafatul hawaditsi qiyamuhu bi nafsihi. Memang Allah itu maha suci dari tempat. Jadi memang dari tauhidnya saja mereka, tauhidnya ini memang tauhid tauhid mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Jadi semua perbedaan Wahabi, mayoritas sebagian besar perbedaan Wahabi dengan mayoritas umat Islam itu rumusannya kembali kepada pembagian tauhid dibagi 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini yang masalah takfir. Kemudian oleh kelompok teroris kelompok ISIS atau Ikhwan yang afiliasinya kepada Wahabi, tauhid 3 ditambah tauhid yang keempat, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang keempat adalah tauhid hakimiyah, untuk memvonis tauhid kepada pemerintahan atau rezim yang dianggap tidak menjalankan syariat oleh mereka. Ini tauhid mereka. Jadi bahwa Wahabi ini memang vonis dari kita ini adalah khawarij, ini sudah maklum. Dan memang mereka ini mengkafirkan orang-orang yang beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk. Mengapa dikafirkan oleh mereka? Orang yang beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk itu berarti melanggar tauhid uluhiyah. Tauhid mereka masih sebatas rububiyah. Kita ini mayoritas umat Islam di Indonesia karena memang sejak awal beristighatsah, tawassul, tabarruk itu tauhidnya tauhid rububiyah. Dan oleh Wahabi tauhid rububiyah ini juga diyakini oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab dan orang-orang musyrik. Bahkan kata Wahabi semua manusia, orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, semua kata Wahabi bertauhid secara rububiyah. Mereka ini kafirnya secara uluhiyah saja. Ini kata Wahabi. Nah, sedangkan umat Islam yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk itu tauhidnya rububiyah saja. Uluhiyahnya tidak. Karena itu tauhidnya sama dengan mereka. Ini di dalam kitab-kitab mereka. Kita ini dianggap tidak bertauhid secara uluhiyah. Karenanya dianggap kafir. Bahkan di dalam kitab-kitab Wahabi, ini ada kitab terbaru kita kira-kira terbit 15 tahun yang lalu atau lebih lah. Pokoknya kitab modern. Nama kitabnya berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid. Bagaimana kita memahami tauhid. Ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia, kalau ada lembaga-lembaga pendidikan Wahabi di Indonesia, pasti mendistribusikan, membagi-bagikan kitab ini secara gratis. Karangan Ahmad bin Muhammad Bashmil. Dalam kitab ini Kaifa Nafhamut Tauhid, di bagian tengah kalau tidak keliru halaman 14 ada bab Tauhidu Abi Jahal wa Abi Lahab. Penjelasan tentang tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi mereka ini merasa perlu untuk mengangkat derajatnya Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai orang yang bertauhid. Lalu di situ dikatakan ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin. Ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab
aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina tawassaluna bil awliya was shalihin. Sungguh mengherankan dan sungguh aneh, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya kepada Allah dan lebih bersih imannya kepada Allah daripada umat Islam yang bertawassul dengan para wali dan orang-orang soleh. Jadi dalam kacamata Wahabi, Abu Jahal, Abu Lahab derajatnya lebih tinggi daripada umat Islam. Karena tauhidnya lebih mantap dan imannya lebih bersih. Makanya ketika saya dialog dengan Wahabi, saya katakan, kamu tidak mengikuti tauhidnya Al-Quran dan Sunnah. Lalu ikut siapa? Kamu ikut tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa? Karena pujianmu adalah, yang menjadi pujian kamu adalah Abu Jahal dan Abu Lahab, sehingga dianggap sebagai orang yang bertauhid. Tauhidnya lebih mantap, imannya lebih bersih. Sementara kami dianggap orang-orang musyrik, lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, pendiri aliran Wahabi, di dalam kitab-kitabnya secara vulgar terang-terangan mengatakan bahwa an-syirka ahli zamanina, syiriknya orang-orang zaman sekarang, kata dia, asyaddu min syirkil awwalin minal musyrikin. Lebih dahsyat, lebih parah daripada syiriknya orang-orang dulu dari kalangan orang-orang musyrik Quraisy seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini memang terang-terangan. Jadi memang pola pikir mereka takfiri seperti itu, mengkafirkan. Nah, kita mayoritas umat Islam beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk itu semata-mata mengajarkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis tentunya Al-Quran dan hadis seperti yang difahami, seperti yang dijabarkan ya, Al-Quran dijabarkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, lalu diterapkan, diaplikasikan, dipraktekkan oleh para sahabat dan dikokohkan oleh para ulama salaf dari berbagai mazhab dulu di kalangan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu bagi kita istighatsah, tawassul, tabarruk sama sekali bukan syirik. Karena itu memang ajaran Al-Quran dan Hadis.